Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Zibiluba. Di sini saya akan menjelaskan dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Dampak pembakaran terhadap lingkungan. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap berisi butiran halus dari karbon (jelaga), karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang kandungan utamanya adalah oktana C8H18. Yang kedua ada dampak terhadap lingkungan. Gas karbon dioksida CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida akan berkaitan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Sementara itu jelaga merupakan serbuk halus dari karbon C yang jika terhirup dapat merusak alat pernafasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida SO2 karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang, serta gas oksida nitrogen NOx karena untuk membakar bahan bakar bensin dalam mesin digunakan udara sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen. Dampak pembakaran terhadap lingkungan. Belerang dari minyak bumi dapat teroksidasi menjadi gas belerang dioksida SO2 ketika di udara. Gas SO2 ini dapat teroksidasi menjadi gas SO3 SO2-G plus O2G menjadi SO3. Gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat sehingga gas SO3 dapat menyebabkan hujan asam. Pada suhu tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen. Gas oksida nitrogen dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, dampak pembakaran bahan bakar yang menghasilkan gas oksida nitrogen merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca greenhouse effect yang berdampak pada pemanasan global, peningkatan suhu bumi. Tahukah kamu dampak pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor sangat berbahaya? Pembakaran pada mesin kendaraan bermotor yang tidak ada yang 100% sempurna. Gas buang yang keluar dari knalpot kendaraan sangat berbahaya bagi kesehatan karena menghasilkan gas CO, karbon monoksida. Dampak pembakaran terhadap kesehatan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa gas buang ini menyumbang lebih dari separuh zat beracun di udara. Gas beracun ini mengakibatkan munculnya asap yang mencemari langit hingga melubangi ozon, sehingga akhirnya memicu pemanasan global. Gas buang dari knalpot kendaraan bukan hanya akan mengotori lingkungan, tapi juga udara yang Anda hirup. Kondisi ini membuat dampak pembakaran bahan bakar juga cukup mengerikan bagi kesehatan, mulai dari mengakibatkan gangguan pernapasan hingga kematian. Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau disingkat WHO mencatat sedikit 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari tingkat rendah hingga serius. Gangguan kesehatan tingkat rendah itu antara lain berupa iritasi mata, hidung, dan mulut, penurunan stamina, pusing, atau sakit kepala. Ketika Anda sering menghirup gas beracun akibat tingginya polusi udara, bukan tidak mungkin masalah kesehatan yang lebih serius akan terjadi. Dampak pembakaran bahan bakar tingkat tinggi itu ialah penyakit pernapasan dan paru-paru, misalnya asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, penurunan fungsi paru-paru, pneumonia, dan kanker paru-paru. Leukemia, yakni kanker darah yang biasanya muncul karena paparan gas benzena lewat saluran pernapasan. Penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke, cacat bawaan lahir, kelainan sistem imun, penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan gangguan pada sistem saraf, kelainan tumbuh kembang, terutama pada anak-anak yang terakhir meninggal dunia.
Semakin padat penduduk yang mendiami sebuah wilayah, semakin tinggi kemungkinan Anda merasakan dampak pembakaran bahan bakar di atas. Dalam penelitian yang dilakukan di kota terpadat di dunia, Mexico City, polusi udara ini bahkan bisa memengaruhi memori serta tingkat inteligensi IQ jangka pendek, hingga mengubah metabolisme pada otak seperti halnya mengidap penyakit Alzheimer. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan pada situs Kementerian Kesehatan RI. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa anak yang belajar dengan situasi udara bersih bebas polusi cenderung memiliki prestasi yang lebih baik ketimbang anak yang terpapar pencemaran udara ketika belajar. Selain itu, ternyata angka tindak kejahatan di suatu wilayah dipengaruhi oleh polusi udara. Namun, klaim ini masih perlu dibuktikan lewat penelitian yang lebih mendalam. Cara mengurangi dampak pembakaran bahan bakar. Cara terbaik untuk menghindari dampak pembakaran bahan bakar ialah menyingkir ke daerah yang lebih longgar penduduknya atau menggunakan bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, bagi Anda yang belum mungkin melakukan kedua hal tersebut, WHO tetap menyarankan beberapa langkah preventif untuk mengurangi dampak tersebut. Misalnya, tidak berjalan kaki di pinggir jalan yang macet, sebisa mungkin hindari berada di area dengan kondisi jalan yang padat akan kendaraan bermotor, apalagi jika Anda membawa anak-anak, sebaiknya Anda pun memakai masker. Yang kedua, tidak berlama-lama berada di keramaian. Hindari juga berada di sekitar titik berkumpulnya kendaraan bermotor seperti terminal bus atau lampu merah. Yang ketiga, tidak beraktivitas di area berpolusi. Berolahraga atau sekedar duduk-duduk di luar ruangan memang baik untuk kesehatan, namun pastikan Anda juga memilih wilayah yang tidak terlalu ramai dengan lalu lalang kendaraan agar terhindar dari dampak pembakaran bahan bakar kendaraan. Yang keempat, membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Beralihlah ke transportasi umum, tapi jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang kelima, tidak merokok, sebab selain membahayakan kesehatan, asap rokok pun menjadi polutan bagi lingkungan. Selain bahan bakar kendaraan, polusi udara juga muncul akibat polutan lain seperti pembakaran sampah. Jadi kurangilah atau hentikan kegiatan ini agar dampak pembakaran bahan bakar kendaraan seperti yang disebutkan di atas tidak semakin parah. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.